Kapal perusak kelas Zumwalt dianggap hampir mustahil untuk dibangun. Biayanya membengkak hingga 692% lebih mahal daripada yang awalnya direncanakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, dengan harga per unit mencapai $9 miliar, jauh melebihi perkiraan awal sebesar $1,3 miliar. Kapal ini menjadi kapal perusak termahal di dunia. Meski begitu, harga yang tinggi tersebut sebanding dengan fitur dan kemampuan luar biasa yang dimilikinya. Kelas Zumwalt menggunakan teknologi mutakhir yang hampir menyerupai teknologi alien, baik dari segi desain maupun kemampuan. Kapal ini dirancang untuk unggul di hampir setiap aspek dibandingkan kapal perusak, kapal penjelajah, atau kapal serbu amfibi lainnya. Zumwalt kini menghadapi saingan baru yang mungkin menjadi pesaing terbesarnya, yaitu kapal pengangkut amfibi tipe 071 yang telah dimodifikasi dan ditingkatkan oleh Tiongkok. Kapal tipe 071 ini, dikenal sebagai Ximingshan, tampaknya dilengkapi dengan senjata laser berbasis kapal pertama milik Tiongkok. Gambar yang bocor menunjukkan adanya modifikasi signifikan pada bagian struktur atas kapal ini, khususnya di platform yang diperpanjang dan ditinggikan di area depan. Senjata baru ini ditempatkan pada turret di posisi B, terletak di belakang meriam utama HPJ-267 berkaliber 76 mm dan tepat di depan jembatan kapal. Modifikasi ini mencakup penambahan kubah pelindung yang dapat diperpanjang, yang mengindikasikan bahwa kapal tersebut menggunakan teknologi senjata laser. Dengan pengembangan ini, Tiongkok secara resmi bergabung dalam perlombaan dengan Amerika Serikat untuk menciptakan senjata laser paling mematikan di lautan. Meski upaya Tiongkok sebelumnya lebih banyak difokuskan pada senjata laser berbasis darat, sistem berbasis laut ini berpotensi menjadi ancaman serius, menyaingi pengembangan panjang Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, Angkatan Laut AS telah lebih dahulu menguji senjata laser mereka. Laser Weapon System Demonstrator, yang dikembangkan oleh Northrop Grumman dipasang di atas platform kapal pendaratan kelas San Antonio, USS Portland, pada akhir 2019. Sistem ini berhasil menembak jatuh target drone pada Mei 2020, membuktikan kemampuannya. Kini, persaingan dalam pengembangan senjata laser di laut antara dua negara adidaya ini semakin memanas. Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam pengembangan senjata laser berbasis laut menunjukkan arah baru dalam teknologi militer maritim. Dengan munculnya senjata seperti yang dipasang pada Ximingshan, Tiongkok menunjukkan ambisi untuk menyaingi dominasi teknologi Angkatan Laut AS, yang selama ini berada di garis terdepan dalam inovasi senjata canggih. Senjata laser memiliki keunggulan signifikan dibandingkan senjata konvensional. Mereka dapat menyerang target dengan kecepatan cahaya, tidak membutuhkan amunisi fisik, dan biaya operasionalnya jauh lebih rendah dibandingkan misil atau peluru artileri. Sistem ini juga sangat efektif dalam melawan ancaman seperti drone, rudal jelajah, atau bahkan kapal kecil, yang biasanya digunakan dalam operasi gerilya laut. Kelas Zumwalt sendiri dirancang dengan integration power system, yang memungkinkan seluruh energi kapal dialihkan ke sistem persenjataan, termasuk senjata laser atau railgun yang sedang dikembangkan. Di sisi lain, keberadaan senjata laser pada Ximingshan menunjukkan bahwa Tiongkok telah membuat kemajuan signifikan dalam teknologi daya tinggi dan efisiensi energi. Lokasi senjata laser di kapal USS Portland sangat mirip dengan posisi senjata laser baru milik Tiongkok di kapal tipe 071. Meskipun status pasti dan kemampuan senjata laser Tiongkok masih belum diketahui, perlu diperhatikan bahwa senjata laser LWSD milik AS dengan daya 150 kW dirancang untuk memberikan pertahanan tambahan bagi kapal, terutama terhadap ancaman seperti pesawat tak berawak dan kawanan kapal kecil. Selain itu, senjata laser AS juga dapat digunakan sebagai dazzler untuk mengganggu sensor optik dan pencari target. Dengan kamera video gerak penuh terintegrasi, LWSD mampu melacak dan membidik target secara presisi, serta digunakan untuk operasi pengawasan. Kapal kelas Zumwalt menggabungkan teknologi terbaik yang dimiliki AS, termasuk sistem propulsi dan tenaga canggih yang memungkinkan pengoperasian senjata laser. Sistem propulsinya terdiri dari 2 turbin gas Rolls-Royce MT-30 dan 2 generator turbin Rolls-Royce RR4500, yang bersama-sama menghasilkan total daya sebesar 105.000 tenaga kuda poros. Sistem ini tidak hanya memungkinkan kapal mencapai kecepatan hingga 30 knot, luar biasa untuk kapal seberat 15.000 ton, tetapi juga menyediakan tenaga listrik yang cukup besar untuk seluruh sistem kapal, termasuk motor penggerak, sistem otomasi, radar, sonar, dan persenjataan canggih. Dari segi persenjataan,
Kapal kelas Zumwalt adalah platform serbaguna. Setiap kapal dilengkapi dengan sistem senjata canggih, termasuk dua meriam 155 mm yang mampu menembakkan proyektil berpemandu presisi untuk serangan jarak jauh, baik terhadap target darat maupun kapal musuh. Kapal ini juga memiliki senjata Mark 46 Mod 2 berkaliber 30 mm untuk melawan ancaman kecil. Selain itu, terdapat 80 sel peluncur vertikal Mk-57 yang lebih besar dari Mk-41 pada kebanyakan kapal perusak Amerika. Sel-sel ini dapat menampung berbagai rudal, termasuk Tomahawk, rudal Sea Sparrow yang diperbarui, dan rudal anti kapal selam. Fitur-fitur serupa sangat mungkin dimiliki oleh senjata laser milik Tiongkok. Berdasarkan informasi yang tersedia, senjata tersebut tampaknya dirancang untuk menyaingi kemampuan teknologi senjata laser AS. Namun, ada satu kendala utama, efektivitas senjata laser sangat bergantung pada daya yang tersedia di kapal yang mengoperasikannya. Senjata laser memerlukan daya yang sangat besar untuk dapat menghancurkan target utama. Kebutuhan daya sebesar ini biasanya hanya dapat dipenuhi melalui kapal dengan reaktor nuklir atau sistem tenaga konvensional yang sangat kuat. Kecuali Angkatan Laut Tiongkok telah mengembangkan sistem tenaga konvensional canggih atau mulai membangun kapal perang permukaan dengan tenaga nuklir, kemampuan senjata laser barunya mungkin akan sangat terbatas. Di sisi lain, Amerika Serikat memiliki keunggulan besar dalam hal ini, dengan armada permukaan bertenaga nuklir yang cukup besar dan infrastruktur teknologi yang matang untuk mendukung senjata laser bertenaga tinggi. Hal ini memberikan Amerika Serikat keuntungan signifikan dalam perlombaan senjata laser di laut, sementara Tiongkok masih menghadapi tantangan besar untuk menyamai kemampuan tersebut. Dengan demikian, meskipun senjata laser baru Tiongkok menunjukkan potensi yang menjanjikan, mereka masih perlu mengatasi keterbatasan daya dan infrastruktur untuk benar-benar menyaingi keunggulan teknologi senjata laser milik AS. Perlombaan senjata laser antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga soal strategi jangka panjang dalam menghadapi ancaman di laut. Amerika Serikat, dengan pengalaman dan teknologi yang lebih matang, telah menunjukkan keunggulan melalui penerapan sistem tenaga yang dapat mendukung senjata laser bertenaga tinggi seperti LWSD. Kapal seperti USS Portland, yang dilengkapi dengan sistem propulsi canggih, mampu memanfaatkan senjata ini secara optimal, memberikan lapisan perlindungan tambahan sekaligus meningkatkan kemampuan serangan dan pengawasan. Tiongkok, di sisi lain, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal sumber daya energi untuk kapal non-nuklirnya, tampaknya telah membuat kemajuan signifikan dalam pengembangan senjata laser berbasis kapal. Pemasangan senjata laser di kapal tipe 071 menunjukkan komitmen Tiongkok untuk berinovasi dan menutup celah teknologi dengan Amerika Serikat. Jika Tiongkok mampu mengembangkan sistem tenaga yang efisien untuk mendukung senjata laser ini, mereka dapat menciptakan ancaman nyata bagi dominasi AS di lautan. Senjata laser Amerika memiliki keunggulan besar karena didukung oleh armada kapal bertenaga tinggi, termasuk kapal perusak kelas Zumwalt. Kapal perusak ini tidak diragukan lagi merupakan kapal yang paling futuristik dan canggih di dunia. Selain menjadi yang terbesar dan paling mahal, biayanya bahkan melampaui anggaran untuk setiap kapal non-AS lainnya, termasuk kapal selam dan kapal induk. Proyek pembangunan kapal kelas Zumwalt sangat kompleks sehingga melibatkan hampir semua kontraktor pertahanan utama di Amerika Serikat, seperti Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, dan General Dynamics. Dengan tenaga yang melimpah, Kepala Operasi Angkatan Laut AS, Laksamana Michael Gildaly, mengusulkan untuk memasang senjata laser di kapal kelas Zumwalt. Saat ini, Angkatan Laut telah menggunakan beberapa sistem senjata laser, seperti Sea Laser Weapon System pada 2014, demonstrator laser weapon system di USS Portland, dan Helios. Namun, daya yang dihasilkan oleh kapal Zumwalt jauh melampaui kapal-kapal lain, memungkinkan senjata laser digunakan lebih efektif. Selain kekuatan yang luar biasa, kapal kelas Zumwalt memiliki desain super siluman yang unik. Desain haluan terbalik, yang belum digunakan sejak Perang Rusia-Jepang lebih dari seabad lalu, memungkinkan kapal ini memotong gelombang dengan lebih efisien. Desain ramping, sudut halus, dan dek komposit yang membungkus sensor dan elektroniknya secara signifikan mengurangi jejak radar. Bahkan, meskipun ukurannya 40% lebih besar dari kapal perusak kelas Arleigh Burke, penampang radar kapal ini mirip dengan kapal penangkap ikan dan 50 kali lebih sulit dideteksi oleh radar dibandingkan kapal perusak konvensional.
Kemampuan siluman yang luar biasa ini memungkinkan kapal kelas Zumwalt beroperasi lebih dekat ke garis pantai atau wilayah yang diperebutkan tanpa terdeteksi, memberikan keuntungan strategis dalam pertempuran. Untuk menghindari kebingungan selama operasi di jalur pelayaran sibuk atau cuaca buruk, kapal ini dilengkapi reflektor radar tambahan untuk meningkatkan visibilitas saat diperlukan. Di masa depan, kapal kelas Zumwalt direncanakan akan dilengkapi dengan senjata laser bertenaga tinggi dan rudal hipersonik, dua jenis persenjataan paling mematikan saat ini. Dengan kombinasi kemampuan siluman, daya tembak canggih, dan teknologi terbaru, kapal kelas Zumwalt tidak hanya menjadi salah satu aset paling strategis Angkatan Laut AS, tetapi juga simbol keunggulan teknologi militer modern. Senjata hipersonik dan laser yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan dipasang pada kapal perusak kelas Zumwalt menawarkan keunggulan yang sulit ditandingi. Rudal-rudal ini hampir mustahil untuk dicegat dan dirancang dengan tingkat otonomi tinggi, memungkinkan mereka menyelesaikan misi dengan akurasi yang mengkhawatirkan bagi negara pesaing seperti Tiongkok. Dengan potensi luar biasa ini, senjata tersebut mampu memperkuat dominasi militer AS di medan perang modern. Laksamana Michael Gildy, setelah mengumumkan rencana untuk memasang senjata laser di kapal kelas Zumwalt, juga mengungkapkan niat Angkatan Laut untuk melengkapi kapal ini dengan 8 rudal serang cepat konvensional hipersonik, CPS. Dalam anggaran fiskal 2024, AS mengalokasikan $341 juta untuk pengadaan peluru hipersonik ini dan tambahan $91 juta untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Secara keseluruhan, Angkatan Laut berencana menghabiskan $3,6 miliar selama 5 tahun mendatang untuk membeli total 64 rudal CPS, dengan Lockheed Martin sebagai kontraktor utama, setelah menerima kontrak senilai $2 miliar. Persaingan senjata ini mencerminkan upaya negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok untuk memimpin dalam teknologi militer canggih. Keduanya berinvestasi triliunan dolar dan sumber daya besar dalam pengembangan teknologi seperti senjata laser dan rudal hypersonik, yang dianggap sebagai kunci untuk mendominasi medan perang masa depan. Perlombaan teknologi militer ini semakin intensif, dan hasilnya akan menentukan keseimbangan kekuatan global di tahun-tahun mendatang. Hanya waktu yang akan menunjukkan siapa yang akan unggul dan siapa yang akan tertinggal, menghadapi ancaman baru yang dibawa oleh inovasi militer ini. Keberhasilan akan bergantung pada strategi, inovasi, dan kecepatan masing-masing negara dalam mengadopsi teknologi ini. Itu saja pembahasan kita kali ini. Jika Anda punya pendapat lain, silahkan berikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like, share dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video baru yang menarik lainnya.